Lanjut ke materi selanjutnya yaitu campuran homogen. Nah, pada campuran homogen ini, pada campuran homogen dia tuh zat-zat yang udah kecampur itu tidak bisa dibedakan lagi. Nah, jadi larutan pada campuran homogen ini dia itu tersusun atas pelarut dan juga zat terlarut gitu ya. Nah, biasanya pelarut yang sering digunakan adalah air. Senyawa lain yang bisa digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya apa? Contohnya alkohol. Nah, dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut ini sangat kecil sekali, sehingga tidak bisa dilihat walau menggunakan mikroskop ultra itu. Mikroskop ultra ini mikroskop yang udah bisa melihat sesuatu yang sangat kecil gitu. Jadi karena ukurannya udah kecil banget, jadi mikroskop yang paling bagus pun masih belum bisa melihat zat yang terlarut gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena dia tuh kalau kita lihat menggunakan mata kepala kita sendiri, larutan homogen ini itu serba sama. Jadi larutannya itu jadi satu gitu antara zat terlarut sama pelarutnya gitu. Artinya tidak dapat dibedakan. Contohnya ketika ketika ini pelarutnya air, kemudian ada zat terlarut misalnya apa ya? Misalnya gula gitu ya. Ketika gula dimasukkan ke dalam air, kemudian kita diaduk-aduk atau dilarutkan menjadi larutan gula, maka setelah menjadi larutan gula, gula dan air ini nggak bisa dibedakan lagi mana yang gula, mana yang air gitu. Jadi karena udah menjadi satu gitu ya. Itu namanya campuran homogen. Artinya zat pelarut dan terlarutnya itu tidak bisa dibedakan lagi. Kemudian ada campuran heterogen ya harusnya. Kita ke campuran heterogen dulu ya. Nah, berbeda dengan campuran homogen, yaitu contohnya pada larutan gula, maka campuran heterogen di sini itu zat terlarut sama zat pelarutnya, dia itu masih bisa membedakan. Contohnya apa? Contohnya ketika kita memasukkan minyak ke dalam air. Nah, karena minyak dan air ini memiliki massa jenis yang berbeda sehingga sulit untuk menyatu gitu ya. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini loh ternyata minyaknya, oh ini loh uh, airnya gitu. Walaupun udah diaduk-aduk gitu, tapi mereka tidak bercampur menjadi satu. Sehingga kita bisa mengenal zat penyusunnya, yaitu ada air dan juga minyak. Selain air dan minyak ada air dan pasir gitu ya. Ketika kita memasukkan pasir ke dalam air, maka kita masih bisa melihat mana pasir, mana air gitu. Dan jadi campuran heterogen ini seluruh bagian-bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Jadi masih bisa dibedakan antara zat terlarut dan juga zat pelarut. Nah, kemudian di campuran homogen ini ada asam, basa, dan juga garam. Nah, jadi campuran homogen ini berdasarkan sifatnya, larutan dibagi menjadi 3, ada asam, ada basa, dan juga garam. Ada larutan asam, ada larutan basa, dan juga larutan garam. Nah, pada larutan asam, salah satu cirinya pasti rasanya masam gitu ya. Tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Jadi asam ini ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya. Bisa berupa makanan, bisa eh, berupa benda-benda yang lain gitu. Nah, untuk benda-benda yang lain atau yang tidak termasuk kategori makanan tidak boleh dicoba karena takutnya keracunan gitu ya. Nah, yang pertama cirinya pasti rasanya masam. Kemudian contohnya pada jeruk. Nah, jeruk ini kan kebanyakan rasanya masam gitu ya kalau belum
matang gitu ya. Bahkan kalau sudah matang pun walaupun ada manisnya pasti masih ada rasa masamnya gitu. Karena apa? Karena di dalam buah jeruk sendiri itu dia itu memiliki kandungan asam sitrat gitu. Jadi karena ada kandungan asam sitrat maka jeruk ini rasanya masam gitu. Kemudian contoh yang lain, asamnya itu bisa asam malat. Kalau asam malat malat ini dia sumbernya dari buah apel. Kalau anggur ada asam tartarat namanya. Kemudian, di dalam lambung juga ada asamnya namanya asam klorida. Kemudian di dalam susu basi juga ada larutan asamnya, yaitu asam laktat. Nah, jadi, yang Ibu sebutkan itu merupakan contoh asam organik, atau, asam yang bisa kita temukan secara alami di sekitar kita, yang mana tidak dibuat oleh manusia ya pastinya. Jadi sudah langsung diciptakan oleh Allah gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur karena ada asam alami, asam organik gitu. Nah, selain asam organik ada juga asam anorganik. Nah, asam anorganik itu maksudnya asam yang dibuat oleh manusia secara sengaja. Contohnya apa? Contohnya larutan asam yang biasanya ada di laboratorium. Kemudian ada beberapa contoh asam anorganik yang lainnya, ada asam sulfat atau pengisi aki. Jadi di dalam aki ini ada larutan asamnya. Kemudian, di dalam bahan pupuk-pupuk tumbuhan itu ada asam nitratnya. Kemudian ada, eee, bahan tablet vitamin C, itu ada namanya asam askorbat, gitu. Kemudian ada juga, asam asetat atau asam cuka. Jadi cuka ini bersifat masam karena dia mengandung asam asetat, gitu ya. Nah, selain kita bisa mencicipi rasa asam pada asam cuka, kita sebaiknya kita melarutkan asam cuka itu terlebih dahulu di dalam air sehingga konsentrasi asamnya berkurang gitu. Karena kalau berlebihan asam di dalam tubuh kita itu nggak baik gitu. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kerapuhan gigi. Kemudian, ciri yang kedua dari larutan asam, dia bisa menimbulkan korosif gitu ya. Jadi karena, khusus asam khusus makanan atau suatu bahan yang memiliki sifat asam-asam yang kuat, jadi asam itu ada rentangnya. Jadi untuk pH 1 sampai 6 itu di kategori asam. Nah, yang paling kuat itu, yang angkanya paling kecil gitu. Jadi, di bawah 6, makin lama sifat asamnya itu makin kuat. Jadi misalnya, ada bahan A memiliki pH 1, ada bahan B memiliki pH 5. Berarti yang memiliki asam kuat adalah yang A, karena memiliki pH 1 gitu. Nah, jadi, untuk asam-asam yang kuat, dia mempunyai konsentrasi yang lebih pekat dari asam anorganik, eee, sehingga dia bersifat korosif gitu ya. Contohnya, asam anorganik tadi ada asam klorida, asam asetat, dan lain-lainnya. Nah, artinya bahan atau kandungan bahan itu yang memiliki asam-asam kuat itu bisa mengakibatkan kerusakan pada benda lain seperti pengkaratan pada logam, atau bisa menyebabkan luka pada kulit, pada mata, saluran pernafasan, dan lain sebagainya. Jadi, adanya sifat korosif ini, dia itu disebabkan oleh adanya ion H+ dalam larutan, di mana makin banyak ion H+-nya, maka makin tinggi keasamannya, sehingga tingkat korosinya juga makin tinggi. Nah, biasanya, asam-asam yang bersifat korosif, diberi logo ya. Jadi ada logo tertentu yang melambangkan, oh ternyata larutan ini bersifat asam yang bisa menimbulkan korosif, seperti itu. Atau label peringatan. Jadi,
Apa maksud dari pemberian logo? Jadi, pemberian logo itu bertujuannya untuk, supaya kita berhati-hati ketika menggunakan bahan asam yang kuat tersebut, gitu. Nah, caranya supaya kita melindungi diri menggunakan peralatan, dan perlakuan yang telah dianjurkan seperti menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, kacamata, dan lain sebagainya ketika kita, eee, akan berutak-atik dengan asam-asam yang kuat gitu, bahan-bahan yang memiliki kandungan asam-asam yang kuat. Kemudian ciri yang ketiga, larutan asam ini dia akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, atau dia dapat mengubah eee, kertas lakmus merah menjadi tetap warna merah gitu. Jadi, kertas lakmus ini apa? Mungkin ada yang bingung ya. Kertas lakmus ini dia itu merupakan kertas, yang, bukan kertas biasa ya. Jadi kertas yang diberi bahan kimia sehingga, dia akan berubah warna ketika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa gitu ya. Nah, perlu kita ketahui kertas lakmus sendiri itu terdapat 2 jenis, ada yang warna merah dan juga ada yang warna biru. Nah, ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus merah ini akan tetap, berwarna merah, gitu ya. Yang merah akan tetap merah. Kemudian, sebaliknya, ketika kita menggunakan kertas lakmus biru dan dicelupkan ke larutan asam, maka dia akan berubah warna menjadi warna merah. Ini untuk yang asam. Gitu ya, paham ya? Jadi ketika, kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus tersebut akan tetap menjadi merah, namun sebaliknya ketika kita menggunakan kertas lakmus biru dicelupkan kepada larutan asam, maka akan berubah menjadi merah. Jadi, pada prinsipnya ketika kertas lakmus dimasukkan ke dalam larutan asam, dia dia akan berubah dia akan menjadi kertas lakmusnya berwarna merah gitu ya. Jadi baik merah maupun biru, dia akan menunjukkan warna merah ketika dimasukkan ke dalam larutan asam. Kemudian, selain itu, larutan asam ini dia itu bisa menghasilkan garam dan gas hidrogen ketika bereaksi dengan beberapa logam. Gitu, karena, eee, sesuatu yang bersifat asam ketika direaksikan dengan beberapa logam, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Contohnya, ketika logam magnesium dan larutan asam klorida, direaksikan, maka dia akan menghasilkan garam magnesium klorida dan juga hidrogen, itu. Kemudian ada basa. Oh, kemudian sebelum masuk ke basa, ciri yang lain selain bisa menghasilkan, mmm, larutan garam dan gas hidrogen, larutan asam ini bisa menghasilkan gas karbon dioksida ketika direaksikan dengan senyawa karbonat, gitu. Contohnya, asam asetat ketika direaksikan dengan kalsium karbonat, dia akan menghasilkan, gas karbon dioksida. Kemudian ketika dilarutkan dalam air, larutan asam ini nanti akan menghasilkan ion hidrogen gitu ya. Contohnya pada asam asetat, masih ingat asam asetat atau asam cuka? CH3COOH. Jadi ketika dilarutkan dalam air, maka asam asetat ini, CH3COOH ini dia akan terionisasi sebagian menjadi ion asetat. Jadi ketika dilarutkan dalam air, sebentar ini Ibu tulis, CH3COOH atau asam asetat ketika dilarutkan ke dalam air, direaksikan ke dalam air, maka air kan H2O, maka dia akan menghasilkan ion
asetat. CH3 COO- plus dia akan menghasilkan H+. Ini. Jadi seperti ini. Ini ketika dilarutkan dalam air ya. Atau HCl. Jadi kalau HCl ini ketika dilarutkan dalam air, HCl dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan ion H+ dan juga Cl-. Nah, kok bisa menjadi seperti ini? Nanti kalian akan dijelaskan secara detail di SMA, seperti itu. Kemudian basa. Nah, basa dia itu merupakan kebalikan dari larutan asam. Contohnya ada magnesium hidroksida. Atau bisa ditulis rumus kimianya itu MgOH2. Ini, jadi rumus kimianya seperti ini. Biasanya magnesium hidroksida maupun aluminium hidroksida dia itu dipakai dalam obat mah gitu ya. Jadi misalnya ada Milanta gitu, Promax, terus ada teman-temannya itu dia itu biasanya komposisinya itu terdiri dari magnesium hidroksida dan juga atau aluminium hidroksida. Nah, selain ada magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida, sebenarnya masih ada banyak sekali bahan-bahan yang bersifat basa di sekitar kita. Contohnya sabun atau nama ilmiahnya, nama latinnya natrium hidroksida, atau deodoran aluminium hidroksida, dan juga pembersih lantai amonium hidroksida, dia itu juga merupakan salah satu contoh bahan-bahan di sekitar kita yang bersifat basa. Nah, seperti halnya asam, basa ini juga mempunyai ciri-ciri rasanya pahit, yang pasti tidak boleh dicoba ya, karena sangat berbahaya. Jadi cara aman untuk mengecek apakah larutan tersebut bersifat basa, kita bisa mengujinya menggunakan indikator, baik menggunakan indikator alami ataupun buatan. Kemudian bersifat alkalis atau licin gitu. Jadi dia sifatnya licin di kulit atau ketika dipegang dia licin gitu. Contohnya apa? Contohnya pada sabun. Nah, sabun ini, sabun kita dia mengandung natrium hidroksida atau NaOH gitu. Jadi sabun ini dia mengandung NaOH atau natrium hidroksida. NaOH. Ini ya, NaOH gitu. Kemudian membirukan kertas lakmus. Jadi ketika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basa, maka dia akan berubah menjadi warna biru gitu ya. Tapi kalau kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan basa, maka dia akan tetap biru gitu. Jadi pada prinsipnya kalau pada larutan basa yang merah menjadi biru, yang biru akan tetap biru gitu. Jadi pasti hasilnya kalau kertas lakmus itu warnanya biru gitu. Kemudian ciri yang lain ketika dilarutkan dalam air dia menghasilkan ion hidroksil atau OH- gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang asam ini ketika dilarutkan dengan air dia akan menghasilkan ion H+ gitu ya atau ion hidrogen, tapi kalau basa ketika dilarutkan dengan air H2O, maka dia akan menghasilkan ion hidroksil atau OH- gitu.
Contohnya apa? Contohnya amonium hidroksida. Amonium hidroksida itu rumus kimianya NH4OH. NH4OH. Jadi NH4OH atau amonium hidroksida ketika dilarutkan dalam air maka dia akan menghasilkan amonia. Amonia itu NH4+ dan juga ion hidroksil ditambah OH-. OH- itu ya. Kemudian ada juga NaOH. Selain NH4OH ada juga NaOH. NaOH ketika dilarutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan natrium Na+ dan ion hidroksil. Ion hidroksil OH- gitu. Kemudian basa ini bisa bereaksi dengan garam. Jadi ketika larutan basa bereaksi dengan garam, maka dia akan menghasilkan basa dan juga garam baru. Jadi yang ini nggak perlu dianu. Kemudian selanjutnya ada garam. Jadi, nah ketika kita mendengar kata garam, mungkin kita berpikir oh garam yang ada di dapur gitu. Jadi garam ini nggak hanya garam yang ada di meja makan atau di dapur aja. Nah, biasanya garam yang sering kita letakkan di meja makan atau dapat kita temukan di dapur itu namanya garam meja atau garam dapur. Atau nama rumus kimianya itu NaCl. Itu garam dapur ya. Atau garam meja. Garam dapur atau garam meja. GD gitu ya. Garam meja ini atau garam dapur ini dia tuh merupakan salah satu contoh senyawa garam. Nah, contoh lain dari senyawa garam ada natrium klorida atau NaCl. Jadi fungsinya dia selain sebagai pengawet makanan, sebagai bumbu, sebagai bahan celupan atau cetakan kain, dia juga sebagai bahan untuk pembuat gas klorin. Kemudian ada kalium nitrat. Jadi fungsinya dia sebagai bahan untuk membuat serbuk petasan gitu ya, atau sebagai bahan pupuk. Ada kalsium klorida sebagai bahan pengering, ada kalsium sulfat sebagai bahan pembuatan gips untuk patah tulang, ada barium sulfat sebagai bahan untuk pembuatan fotoronsen, kemudian ada natrium bikarbonat sebagai pengembang kue. Nanti insya Allah Ibu tambahkan beberapa tabel senyawa garam dan juga kegunaannya. Jadi garam ini dia itu merupakan reaksi antara logam dengan ion sisa asam. Nah, garam ini bisa juga terbentuk dari hasil reaksi antara asam dengan basa. Jadi ketika asam dan basa bercampur atau bereaksi menjadi satu, maka dia akan menghasilkan garam dan juga ada yang bisa menghasilkan garam dan air seperti itu. Nah, garam yang terbentuk dari reaksi ion logam dan ion sisa asam, dia tidak menghasilkan produk sampingan, akan tetapi garam dari reaksi asam dan basa, dia akan menghasilkan produk sampingan berupa air. Nah, sifat garam ini bermacam-macam ya. Jika garam terbentuk dari asam kuat dan juga basa lemah, maka garam tersebut itu bisa bersifat asam. Tapi ketika garam ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam tersebut bisa bersifat basa. Sementara itu, ketika garam terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka dia akan bersifat netral gitu ya. Jadi ketika garam, Ibu taruh di atas aja, dia direaksikan asam lemah. Al gitu ya. Al itu asam lemah dicampur dengan
basa kuat, BK, dia akan menghasilkan garam yang mengandung basa, gitu. Garam yang bersifat basa. G yang bersifat basa gitu, GB gitu ya. Kemudian ketika ada campuran antara asam kuat dengan basa lemah plus basa lemah, Bl, dia akan menghasilkan garam yang sifatnya asam. Karena asamnya lebih kuat gitu ya. Kemudian ketika asam kuat direaksikan atau bercampur dengan basa kuat, maka dia akan membentuk garam yang bersifatnya netral gitu. Garam yang sifatnya netral. Gitu ya. Kemudian ada indikator asam basa. Jadi prinsip dari indikator asam basa, dia akan menunjukkan sifat asam atau basa melalui perubahan warna. Nah, terdapat beberapa macam indikator asam basa. Ada indikator alami, buatan, sama indikator universal. Nah, jadi kalau misalnya indikator alami ini dia diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di alam gitu. Jadi kita tinggal ambil aja gitu ya, nggak usah buat-buat. Kemudian kalau indikator buatan dia merupakan indikator yang dibuat oleh manusia untuk keperluan penentuan sifat asam basa suatu larutan gitu. Jadi contohnya indikator alami ini kita bisa menggunakannya dari beberapa bagian-bagian tertentu dari suatu tumbuhan, misalnya umbi, bagian bunga, dan juga daun. Nah, indikator alami ini bisa kita buat dengan mengekstrak bagian-bagian tumbuhan tersebut. Misalnya kita mau pakai bunga mawar, berarti kita pakai bunganya, ekstrak bunganya. Gitu. Caranya dengan bagaimana? Caranya bisa kita menumbuk atau menggerus bahan-bahan dalam lumpang porselin dengan sedikit air. Jadi diberi air sedikit, kemudian selanjutnya hasil tumbukan itu kita bisa memerasnya, kemudian menyaring untuk mendapatkan ekstrak dari tumbuhan tersebut gitu ya. Jadi ketika ditumbuk diberi air sedikit, kemudian diperas dan juga disaring supaya mendapatkan ekstraknya. Nah, indikator ini digunakan dengan cara meneteskan indikator yang ekstrak yang sudah kita buat ke dalam larutan yang akan diuji. Misalnya kita ingin menguji suatu larutan dengan menggunakan ekstrak bunga mawar seperti itu. Apakah larutan tersebut bersifat asam? Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan ekstrak bunga mawar ketika kita campurkan ekstrak bunga mawar tersebut ke dalam larutan asam, maka dia akan berubah warna menjadi merah muda. Namun, ketika kita mencampurkan ekstrak bunga mawar ke dalam suatu larutan basa, maka dia akan berubah menjadi warna kuning gitu. Nah, kekurangannya indikator alami ini dia itu tidak dapat bertahan lama gitu dan juga mudah rusak. Jadi nggak bisa disimpan terlalu lama gitu ya. Nah, kemudian nanti Ibu cantumkan tabel gitu, tabel tanaman, kemudian perubahan warna dalam larutannya. Kalau misalnya direaksikan dengan larutan asam akan berubah warna menjadi apa, kemudian jika dicampurkan dengan larutan basa akan berubah warna menjadi apa, seperti itu. Kemudian selain ada indikator alami, ada juga indikator buatan gitu. Kalau indikator alami kan kelebihannya karena sudah ditemukan di sekeliling kita, maka harganya masih murah gitu. Tapi kekurangannya dia nggak bisa bertahan lama gitu ya. Kemudian tidak praktis juga, soalnya kita harus menumbuh, harus memberi air, harus menyaring, kemudian memeras gitu kan, karena untuk mengambil ekstraknya gitu. Kemudian mudah mengalami pembusukan. Jadi, oleh karena itu manusia membuat suatu indikator
yang bisa bertahan lama gitu dan juga efektif gitu. Nah, beberapa indikator buatan yang dikenal ada metil jingga atau metil orange, namanya MO, ada metil merah, MM, ada bromkresol hijau, bromkresol ungu, dan juga ada alizarin kuning. Nah, jadi kalau misalnya pakai indikator yang seperti itu, yang metil jingga, metil merah, dan lain sebagainya, kita bisa melihat perubahan warna indikator, perubahan dari warna indikator, dan juga kisaran pH gitu ya. Nah, jadi pH ini dia itu merupakan suatu nilai yang menyatakan tingkat keasaman larutan gitu. Jadi pH ini rentang nilainya dari 0 sampai 14 gitu. Nah, indikator buatan ini dia tuh lebih akurat daripada indikator alami. Jadi pH ini dari 0 sampai 14 ya kisarannya. Gitu. Jadi kalau misalnya 1 sampai 6 itu biasanya bersifat asam, 7 itu garam, 8 sampai 14 dia itu sifatnya basa seperti itu. Nah, selain indikator dalam bentuk larutan, jadi kalau yang metil merah, metil jingga itu bentuknya larutan, ada juga indikator bentuknya kertas. Contohnya pada kertas lakmus gitu, yang kemarin yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi kertas lakmus ini dia tuh merupakan hasil pengolahan simbiosis antara jamur dan ganggang pada kulit kayu. Lakmus sendiri terbagi menjadi dua, ada kertas lakmus merah dan juga ada kertas lakmus biru. Nah, ketika kita ingin mengetahui sifat asam atau basa suatu larutan, kita tinggal mencelupkan kertas lakmus tersebut ke dalam larutan yang akan ingin kita uji. Apabila kertas lakmus berwarna merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Namun apabila kertas lakmusnya warnanya biru menjadi biru atau berubah atau tetap, berarti larutan tersebut bersifat basa. Seperti itu. Jadi, indikator alami dan buatan ini hanya dapat digunakan untuk mengetahui sifat asam atau basa suatu larutan. Nah, tapi kalau kita pengen tahu sebenarnya asam larutan tersebut asamnya itu kekuatannya sampai berapa atau kekuatan basanya itu sampai berapa atau harga pH-nya itu eh, berapa secara pastinya gitu. Tidak hanya kisaran saja ya, tapi pastinya gitu. Kita bisa menggunakan indikator yang namanya indikator universal gitu. Nah, jadi indikator universal ini merupakan indikator yang bentuknya kertas, seperti kertas lakmus. Bedanya, kalau kertas indikator universal ini kita bisa mengetahui pH-nya, mulai dari 0 sampai 14 sesuai dengan perubahan warna yang terjadi. Nah, namun ternyata kertas indikator universal ini masih kurang teliti ya, gitu. Kemudian, misalnya kita ingin menguji suatu larutan menggunakan kertas indikator universal. Nah, ternyata kertas indikator universal ini menunjukkan harga pH 9. Namun ketika diukur menggunakan pH meter, kemungkinan akan menunjukkan pH-nya 9,1 gitu. Nah, hal ini menyatakan bahwa pH meter ini lebih akurat daripada lebih akurat membaca harga pH suatu larutan daripada indikator universal gitu. Jadi pH meter ini dia itu merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui harga pH suatu larutan dengan tepat. Jadi kayak digital gitu, lebih digital. Jadi kalau misalnya larutan yang memiliki pH kurang dari 7, maka larutan tersebut dikatakan bersifat asam, tapi kalau pH-nya sama dengan 7, larutannya dikatakan bersifat netral atau tidak basa dan tidak asam. Larutan yang memiliki harga pH lebih dari 7 dikatakan bersifat basa gitu. Jadi keuntungan pakai pH meter ini dia tuh harga pH-nya kita tahu gitu secara pasti gitu.
Jadi lebih tepat gitu dibandingkan indikator yang lain. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau larutan yang diselidiki lebih dari satu, maka elektrode pada pH meter ini harus dicuci terlebih dahulu, baru kemudian dicelupkan ke dalam aqueduct karena aqueduct atau air ini dia itu merupakan netral gitu ya, penetral atau netralisir, kemudian dikeringkan gitu. Nah, jadi dengan pH meter ini kita bisa mengukur pH tanah di pekarangan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kok kita perlu tahu pH tanah di sekitar kita? Karena, dengan kita mengetahui berapa pH-nya, kita bisa menentukan jenis tanaman yang sesuai supaya, bisa yang bisa ditanam di sekeliling rumah kita, gitu. Kemudian kita juga bisa menentukan jenis pupuk yang sesuai dengan pH tanah di rumah kita, sehingga kita bisa meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanaman. Oke, mungkin hanya itu dulu. Sekian terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.